Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol, Menggagas Politik. Kita masih berbincang bersama Ketua KPU Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Bu Umi, kalau kita berbincang soal pemilu damai, tentunya keinginan agar di Jawa Barat pada saat Pilkada serentak 2024 juga berjalan dengan damai. KPU Jawa Barat juga mengusung ada mulai dari filosofi, tema, dan sebagainya, bahkan juga maskot sendiri, ada Sili dan juga Wangi. Apakah ini juga mempresentasikan bahwa Jawa Barat harus betul-betul juga pestanya dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan aman dan juga damai? Seperti apa nih, Bu? Benar. Hari ini sesuai dengan tema Pilgub Jabar, Kak. Pilgub Jabar itu kan kita punya tema menjadikan Pilgub Jabar 2024 sebagai inisiasi budaya demokrasi, gitu ya. Karena kita tahu hari ini kita berada di wilayah Jawa Barat. Selain jumlah pemilih yang besar, keanekaragaman budaya, suku, gitu ya, dengan luasan wilayah, ini juga menjadi kemarin kita mengambil tema tersebut. Karena kita ingin sebenarnya kan di Jawa Barat itu ada apa? Ada budaya yang saling asah, saling asuh, saling asih. Kami sangat percaya masyarakat di Jawa Barat ini sebenarnya itu memegang itu. Gitu. Maka dari itu kami ingin mengajak dengan menggunakan Pilgub ini kembali ke budaya demokrasi di Jawa Barat. Kemudian sesuai dengan tagline kita juga, yaitu Gemilang, gembira memilih langsung. Kita ingin seluruh masyarakat di Jawa Barat itu memilih dengan riang gembira, datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 dengan mengajak seluruh sanak keluarga, gitu ya, datang dengan riang gembira menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Oke, baik. Nah, lantas seperti apa juga upaya secara teknis mungkin mengajak para stakeholder untuk juga ikut mewujudkan pemilu kepala daerah di Jawa Barat ini berjalan dengan damai? Ya, hari ini kita tuh semua mengajak, gitu ya, karena kami sangat sadar KPU itu sangat terbatas. Bukan hanya KPU, apalagi dengan tantangan pemilu Pilkada serentak nasional pertama hari ini. Semua daerah sedang melakukan, gitu ya. Bagaimana kita juga hari ini, provinsi juga melakukan pemilihan gubernur, dan teman-teman kami di 27 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Ini menjadi tantangan, sehingga kami sangat sadar Pilkada serentak nasional pertama ini tidaklah bisa sukses tanpa kita bersinergi. Inovasi terkait dengan sosialisasi, dengan mengajak banyak stakeholder, hari ini kita lakukan. Termasuk dengan menggandeng teman-teman media. Karena hari ini Jawa Barat terlalu luas. Kalau kita harus sosialisasi tatap muka saja, ini rasanya pasti kurang optimal. Maka dari itu kemarin kita juga punya inovasi terkait dengan teknologi, bagaimana mendekatkan dengan masyarakat di Jawa Barat. Oke, baik. Termasuk juga akan ada rencana misalnya deklarasi damai untuk Pilkada Jabar ini? Iya, hari ini kita juga kemarin sempat berkoordinasi dengan Pemprov, bagaimana nanti kita melakukan serentak dengan ketika setelah penetapan. Gitu. Oke, jadi penetapan mudah-mudahan siapapun yang akan ditetapkan dan juga menjadi peserta pemilu, maksud kami Pilkada 2024 ini bisa menjaga stabilitas, ya, terutama juga dalam pemilihan kepala daerah 2024 ini. Secara teknis luas wilayah juga di Jawa Barat ini cukup besar nih, Bu. Apakah juga ini melihat berkaca di pemilu 2024, apa yang juga dievaluasi untuk pilkada nanti pelaksanaannya nih, Bu? Iya, kami sangat sadar ini suksesnya pilkada itu kan berangkat dengan sinergi semua pihak, ya. Ketika kami secara teknis menyiapkan bagaimana persiapan pelaksanaan, kami juga harus berkoordinasi dengan pihak pengamanan. Karena kami juga sadar teman-teman di pihak pengamanan juga harus melakukan pengamanan yang serentak. Yang biasanya saling mengirim pasukan, hari ini juga kan harus serentak. Ini juga harus kami lakukan. Karena kami juga bukan hanya terkait dengan pengamanan, tetapi terkait dengan misalnya dengan distribusi, kemudian juga kami juga harus melakukan sinergi dengan baik dengan teman-teman Bawaslu, gitu ya. Karena kami sama-sama penyelenggara, gitu. Apalagi tentunya juga ini masing-masing daerah, 27 kabupaten kota, ini juga menjadi harapan bagi masyarakat agar bisa mewujudkan pemilu yang betul-betul juga jujur, adil, ya, dan seperti itulah. Lantas bagaimana juga menjaga soal integritas penyelenggara pemilu ini yang juga menjadi salah satu perhatian biasanya oleh masyarakat nih, Bu, akhir-akhir ini. Betul. Kita itu kan kadang-kadang benar aja bisa dianggap salah kan. Nah, ini buat kami penyelenggara ini sebagai kontrol, ya, civil kontrol dari masyarakat. Dan kami sangat sadar bukan hanya jumlah pemilih nih, Kak, kita yang besar, tetapi jumlah penyelenggara kita. Pada saat pemilu kemarin, hampir 1,3 juta penyelenggara kita di Jawa Barat.
jumlah penyelenggaranya saja loh, gitu ya. Kalau mungkin daerah lain jumlah 1,3 itu adalah jumlah pemilih. Di Jawa Barat jumlah hampir 1,3 juta orang itu adalah jumlah penyelenggaranya saja. Memanage jumlah yang sangat besar ini menjadi potensi yang positif bagi kami kalau kami bisa memanagenya. Sehingga kami juga memerlukan bagaimana masyarakat juga menjadi pemilih yang aktif dan cerdas, tidak hanya datang ke TPS tetapi ikut dalam setiap tahapan. Termasuk juga menjadi kontrol kami penyelenggara badan ad hoc kami, baik itu tingkatan kabupaten, PPK, PPS, bahkan nanti di tingkatan KPPS. Gitu. Oke, baik. Dan terakhir nih Bu, di sesi kita terutama juga soal persiapan yang terus dilakukan oleh KPU Jawa Barat guna mensukseskan Pilkada 2024. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar juga sekali lagi masyarakat ikut berpartisipasi, ikut bergembira dalam pesta Pilkada 2024 ini dan juga sekali lagi menjaga stabilitas Pilkada 2024. Silakan apa yang ingin disampaikan Ibu? Iya, hari ini kami mengajak masyarakat Jawa Barat untuk tadi menjadi pemilih yang aktif dan cerdas. Hari ini pastikan dulu nih melalui cek DPT online kita terdaftar tidak. Gitu ya, tinggal masukkan nomor NIK, kemudian nanti akan muncul kita terdaftar di TPS mana. Terus apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tidak terdaftar? Segera datang ke teman-teman kami, badan ad hoc kami di tingkatan desa ada PPS, di tingkatan kecamatan ada PPK untuk memastikan agar terdaftar gitu ya. Kemudian mari bersama KPU juga untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Datang dengan riang gembira gitu ya, mengajak seluruh masyarakat menjadikan pesta ini benar-benar pesta demokrasi di Jawa Barat. Oke, Ketua KPU Jawa Barat Ibu Umi Wahyuni, terima kasih. Hatur nuhun Ibu atas waktunya, sehat selalu. Lain kali nanti kita berbincang nih Bu, ini apalagi nanti mungkin pasca nanti mungkin Bu ya Pilkada selepas kesibukan Ibu selesai. Sekali lagi terima kasih, hatur nuhun Bu, selamat malam. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Ketua KPU Jawa Barat Ibu Umi Wahyuni, dan pastikan di tanggal 27 November 2024 atau di hari Rabu 27 November 2024 Anda hadir untuk memilih para kepala daerah untuk gubernur, wakil gubernur, lalu juga wali kota, wakil bupati dan juga wakil bupati. Dan Anda pun bisa menyimak kembali perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.